Hai guys, welcome back to Sunspeck Podcast. Ada satu ironi sosial yang kalau dipikir-pikir lucu. Tapi lucunya pahit. ASN itu gajinya tidak besar-besar amat. Kita semua tahu itu. Bahkan sering jadi bahan candaan nasional. Tapi entah kenapa, statusnya seperti jimat, sakti, sakral. Begitu kata PNS atau ASN keluar dari mulut seseorang, aura ruangan langsung berubah. Orang tua langsung duduk lebih tegak, tetangga mulai manggut-manggut, grup WhatsApp keluarga tiba-tiba jadi ramah. Padahal di dunia nyata, ada pengusaha kecil, jual es teh, pop es, kopi literan, yang omsetnya ratusan juta, untungnya puluhan juta, pajaknya jalan, karyawan digaji, hidup muter, tapi tetap aja di mata sebagian masyarakat itu masih kalah pamor dibanding ASN. Kenapa? Karena di Indonesia, yang dipuja bukan berapa kamu menghasilkan, tapi bagaimana kamu terlihat menghasilkan. ASN itu bukan sekedar pekerjaan, dia simbol aman, simbol hidup lurus, simbol anak nih jadi. Seragamnya adalah alat bantu visual untuk menjawab satu pertanyaan paling mengganggu di hidup orang tua. Anaknya kerja apa sekarang? ASN itu gampang dijelaskan, PNS, selesai. Tidak perlu presentasi PowerPoint. Sementara pengusaha, freelancer, kerja luar negeri, itu kerjaannya ngapain ya? Online gitu. Ya, tapi tetap kan bukan pegawai. Bukan karena mereka tidak menghasilkan, tapi karena pekerjaan mereka tidak bisa dipamerkan dengan satu kata. Lucunya lagi, ASN sering dipuja bukan karena kenyataannya, tapi karena imajinasinya. Imajinasinya stabil, imajinasinya aman, imajinasinya masa depan cerah. Padahal realitanya, banyak ASN juga jungkir balik, cari sampingan, ngeluh akhir bulan, tapi tetap aja di mata masyarakat, yang penting PNS. Ini bukan soal rasional, ini soal psikologi kolektif. Dalam psikologi sosial, ini disebut status heuristik, kecenderungan manusia menilai kualitas seseorang dari simbol status, bukan dari data nyata. Seragam bekerja seperti shortcut otak, tidak perlu mikir panjang, tinggal percaya. Masyarakat kita lelah berpikir, maka simbol jadi penyelamat. Ini bagian yang sebenarnya paling mengganggu, tapi sering disapu karpet. Ada fenomena nyata, ASN atau yang berseragam tetap dipilih meskipun akhlaknya buruk. Sementara orang yang jujur, pekerja keras, sopan, bertanggung jawab, tapi pekerjaannya itu satpam, cleaning service, buruh, freelancer, atau kasir minimarket, dianggap kurang. Kenapa bisa sejauh itu? Karena sebagian orang tua lebih takut omongan orang daripada penderitaan anaknya sendiri. Akhlak itu nggak kelihatan dari jauh. Tanggung jawab itu tidak bisa dipajang di Facebook. Kesetiaan itu tidak bisa dipakai buat flexing di acara keluarga. Tapi seragam kelihatan, langsung, bisa dibanggakan. Maka lahirlah keputusan-keputusan yang kelihatannya bijak tapi sebenarnya egois. Yang penting kerjaannya bagus, namanya juga masa depan, nanti juga akhlaknya bisa dibenerin. Padahal kita semua tahu, akhlak itu tidak dibentuk oleh jabatan. Jabatan justru sering memperbesar watak aslinya. Kalau sebelum berseragam dia arogan, setelah berseragam dia bisa lebih arogan. Kalau sebelum punya kuasa dia manipulatif, setelah punya kuasa ia lebih licin. Tapi masyarakat jarang mau jujur soal ini. Karena jujur itu capek, lebih mudah menyederhanakan hidup. ASN baik, non-ASN meragukan. Satpam, cleaning service, driver, buruh, tukang, freelancer, dan lain-lain. Pekerjaan-pekerjaan ini sering diremehkan bukan karena tidak berguna, tapi karena terlalu dekat dengan realitas. Mereka tidak punya simbol prestis, tidak punya panggung status, tidak bisa dipamerkan. Padahal tanpa mereka, hidup ini berhenti. Ironisnya, orang-orang yang paling berjasa sering jadi yang paling tidak dihargai. Karena budaya kita masih mengukur martabat dari jabatan, bukan dari kontribusi. Dan disinilah tragedi kecil itu terjadi. Anak diminta berkorban kebahagiaannya demi gengsi keluarga. Pada akhirnya, ini bukan soal ASN atau bukan ASN. Ini soal apa yang sebenarnya kita kejar dalam hidup. Apakah kita ingin anak kita bahagia? Atau kita hanya ingin terlihat berhasil di mata orang lain? Karena kalau tujuannya kebahagiaan, maka akhlak,
tanggung jawab, dan kerja keras seharusnya jadi prioritas. Tapi kalau tujuannya validasi sosial, ya seragam emang lebih praktis. Lucu ya, negeri yang sering bicara soal moral, tapi sering mengalahkan moral dengan status. Mungkin sudah waktunya kita jujur. Pekerjaan tidak membuat seseorang layak dicintai, akhlaklah yang membuat seseorang layak dipertahankan. Dan mungkin suatu hari nanti, kita akan sampai pada titik di mana orang tua tidak lagi bertanya, kerjanya apa? Tapi mulai bertanya, dia memperlakukan kamu dengan baik enggak? Karena seragam bisa dilepas, status bisa hilang, gaji bisa naik turun, tapi karakter itu yang menentukan apakah rumah tangga jadi tempat pulang atau hanya sekedar alamat. So, thanks sudah dengerin podcast kali ini. Kalau mau request boleh komen di bawah. See you in the next podcast. Bye-bye.